Kristina dan Kak Suci Wah, Kak Suci. bisa bertemu dengan adik-adik semuanya walaupun masih melalui online ya, Kak Suci Betul ya. sekali Kak Kristina. Nah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, kira-kira sudah mandi apa belum ya? Sudah harusnya Kak Suci. Sudah ya. Kalau belum mandi, jadi tidak bersemangat. Iya. Pasti kan adik-adik semuanya sudah mandi sehingga kita bisa bersemangat di dalam Memuji Tuhan. Dan jangan lupa disiapkan Alkitabnya karena kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Di rumah adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di saat ini masih melalui online. Tapi biarlah kami semua anak-anak PPA boleh terus bersuka cita untuk kami boleh tetap setia untuk mengikuti kegiatan PPA. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. adik-adik yang luar biasa. Kita akan mempersiapkan diri dalam kita mengucap syukur melalui satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima
kita mau bangkit berdiri bersama-sama ya di rumah. Kita harus tetap bersuka cita ya Kak. Betul sekali. Boleh ajak mama papanya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita pujikan lagu ini dengan semangat, dengan sukacita. Adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri ya. Yuk kita mau lanjutkan pujian kita, bahwa kita berubah karena Tuhan Yesus. Sejak apa? Sejak ku kenal Yesus. Yuk semua membalikkan badan. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah.
Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah disiapkan yuk Alkitabnya, alat-alat tulisnya, nanti dicatat. Nah, siapa tahu nanti ada aktivitasnya ya Kak Siti ya. Betul ya. sekali Kak Kristina. Nah, dan nanti adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Jangan lupa untuk tetap absen online ya Kak Siti ya. Tetap mengingatkan itu. Absen online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Jesus I Love You. Semuanya sudah berdoa, kita memuji Tuhan. I
dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini bahwa kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya anak-anak boleh memahami dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mempelajari cerita firman Tuhan tentang ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terambil di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Oke, semua bisa buka Alkitabnya masing-masing. Kita akan mendengarkan cerita tentang ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ketiga orang yang berasal dari Israel. Mereka adalah keturunan Yahudi yang dibawa oleh Raja Babel, Nebukadnezar, ke Babel, dan untuk dipekerjakan di sana menjadi pegawai di kerajaan raja. Sebenarnya Sadrak, Mesak, Abednego ini itu bukanlah nama asli mereka, karena nama asli Sadrak adalah Hananya, nama asli Mesak adalah Misael, dan nama asli Abednego adalah Azaria. Nama Sadrak, Mesak, Abednego adalah nama yang diberikan oleh raja kepada mereka karena mereka sudah tinggal di daerah Babel, dan juga mereka adalah pekerja yang bekerja sebagai pegawai raja di istana. Mereka bertiga ini adalah seorang Israel yang dikenal sangat takut akan Tuhan dan taat beribadah serta melaksanakan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar membangun sebuah patung yang sangat besar. Patung ini dibangun dengan tinggi sekitar 60 hasta dan lebarnya sekitar 6 hasta. Nah, satu hasta ini dalam Alkitab itu memiliki panjang sekitar 45 cm. Berarti kalau dia 60 hasta, tinggi patung ini 27 meter. Panjang ya. Lalu dia memiliki lebar sekitar 6 hasta, atau kalau di kita ini dihitung sekitar 2,7 meter. Jadi patung ini sangat besar. Dan patung ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar sebagai pusat penyembahan, atau semua orang-orang yang ada di Babel dan semua para pegawai istana, semua para petinggi raja, semua warga di bawah kerajaan Babel, dan semua kerajaan-kerajaan lain yang dijajah oleh bangsa Babel harus taat dan harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya setelah raja mengeluarkan perintah itu, semua orang datang kepada patung ini untuk menyembah dan bersujud di hadapan patung ini. Dan bagi barang siapa yang tidak taat kepada perintah raja, maka orang itu akan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala, satu keluarganya. Jadi kalau satu orang itu nggak taat, maka dia dan seluruh keluarganya akan dilempar kepada perapian yang menyala-nyala. Jadi kayak dibuat satu buah kayak kompor besar begitu, yang kalau saking besarnya itu manusia bisa masuk ke dalam. Jadi kalau orang itu tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat Raja Nebukadnezar ini, maka orang itu dan seluruh keluarganya akan dilemparkan ke dalam kompor itu sehingga mereka akan mati terbakar. Itulah yang perintah yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pegawai raja, petinggi raja, dan semua daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Raja Babel pada saat itu. Nah, setelah mendengar dan menyaksikan perintah raja itu, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego ini merasa bingung karena mereka tidak diperbolehkan oleh Tuhan Allahnya untuk menyembah Allah lain selain daripada Allah sendiri. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi bingung dan mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena bagi mereka
yang layak untuk mereka sembah dan layak untuk mereka bersujud di hadapannya adalah kepada Tuhan Allah sendiri, yaitu Allah Israel, Allah yang mereka percaya. Nah, oleh karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat raja, maka tersiarlah kabar ini dan terdengar oleh para pegawai dan para petinggi kerajaan pada saat itu. Setelah mereka mendengar itu semua, mereka menghadap raja, dan dalam teks yang kita baca, mereka berkata kepada raja demikian. Di ayat yang ke-9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku, sebab raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, kemudian mereka sampaikan itu kepada Raja tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang adalah pegawai dalam kerajaan, yang memiliki jabatan dalam kerajaan. Malah mereka sendiri tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya setelah mendengar itu, ya tentu saja Raja Nebukadnezar marah. Akhirnya di ayat 13 dikatakan, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Nah, raja sangat marah, dan raja bertanya kepada mereka secara langsung dan mengancam mereka jika mereka tidak mau menyembah, maka mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, akan dilempar ke dalam kompor yang apinya sangat besar. Nah, setelah dia diancam seperti itu, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi takut dan patuh kepada raja? Tentu saja tidak. Mereka tetap patuh dan taat kepada Tuhan Allah yang mereka percayai. Maka ayat 16, lalu Mesak, Sadrak, dan Abednego menjawab raja, katanya, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, karena raja mengancam mereka, mereka juga akhirnya mengatakan dan menyatakan iman mereka kepada sang raja bahwa mereka tidak akan mau menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel yang mereka percayai. Karena Sadrak dan Abednego percaya bahwa Allah yang mereka percaya akan mampu melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Itulah bentuk ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan Allah yang mereka percaya. Sekalipun mereka mendapat ancaman yang begitu berat, walaupun nyawa taruhannya, mereka tetap taat dan setia kepada Allah yang mereka percayai. Nah, setelah raja mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya raja menjadi sangat marah. Karena dalam kerajaan tidak ada satu orang pun yang boleh menentang perintah raja.
Karena kenapa? Karena perintah raja itu adalah perintah yang tertinggi. Jadi setiap orang yang berada di dalam satu kerajaan, khususnya kerajaan Babel pada saat itu, harus taat kepada raja. Dan tidak ada pernah satu orang pun yang berani melawan raja jika mereka tidak mau dihukum. Maka setelah mendengar itu, ayat 19 dikatakan, meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi karena saking marahnya dia, saking emosinya raja itu, kompor itu dipanaskan lebih panas lagi. Dikatakan 7 kali lebih panas daripada yang tadi. Sehingga apapun yang masuk ke dalam api itu pasti langsung akan hangus dan meleleh saking panasnya. Dan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, saking panasnya apinya, pada saat raja marah, mereka disuruh harus diikat supaya mereka tidak bisa bergerak saat di dalam kompor, supaya mereka tidak bisa melarikan diri pada saat dimasukkan ke dalam perapian tadi. Akhirnya mereka diikat, dan karena mereka diikat, jadi kan mereka ini nggak bisa jalan nih. Jadi disuruhlah orang lain untuk mengangkat mereka supaya dilemparkan ke dalam perapian atau kompor yang panas sekali tadi. Nah, saking panasnya kompor itu, saking panasnya perapian itu, bahkan orang-orang yang mengangkat mereka, orang-orang yang menggendong mereka, menaikkan mereka ke atas itu aja hangus terbakar sampai mati. Padahal mereka cuma mengangkat, cuma memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam kompor, mereka tidak masuk. Tapi karena panasnya mereka juga yang mengantar juga ikut terbakar sehingga mereka mati dan hangus. Nah, setelah Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian itu dan orang-orang yang memasukkan mereka mati terkena api, maka raja melihat mereka yang terikat masuk ke dalam perapian. Tapi yang anehnya, mereka bertiga tidak merasakan apa-apa. Bahkan dikatakan mereka bertiga itu berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Padahal itu sangat panas, sangat luar biasa panasnya, sehingga orang yang mengantar saja terkena sambarannya langsung mati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak terluka atau tidak merasakan apa-apa. Dikatakan ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, tadi kan yang dimasukkan cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka juga nggak terbakar, mereka jalan-jalan di dalam perapian itu dan tidak terluka. Lalu Raja Nebukadnezar melihat, wah, kenapa jadi 4 orang? Ternyata ada 4 orang yang berada dalam perapian itu. Dan orang yang keempat dikatakan wajahnya seperti seorang anak dewa. Nah, orang yang keempat ini adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk melindungi dan menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu oleh karena ketaatan mereka yang walaupun nyawa menjadi taruhannya, mereka tetap menjaga keyakinan dan ketaatan mereka, yaitu hanya menyembah kepada Allah Israel, Allah yang mereka percayai. Dan oleh karena Raja Nebukadnezar terkejut dan kagum melihat bahwa mereka tahan terhadap api, dan oleh karena Allah mereka menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian, ayat 26, yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Karena raja melihat mereka tidak terluka, api itu tidak menyakiti mereka, lalu terkejutlah Raja Nebukadnezar
dan dia sadar bahwa Allah yang dipercayai oleh Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar, Allah yang mampu melindungi mereka bahkan dari maut sekalipun. Akhirnya mereka disuruh keluar oleh Raja Nebukadnezar. Nah, setelah melihat peristiwa yang luar biasa itu, akhirnya para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api itu. Dan rambut mereka tidak hangus sama sekali. Jiwa mereka juga tidak kenapa-kenapa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Walaupun api itu sangat panas, bahkan dikatakan 7 kali lebih panas dari api yang awalnya disiapkan untuk membakar orang-orang yang tidak patuh kepada raja. Lalu berkatalah Raja Nebukadnezar, ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, kata raja, bahwa setiap orang dari bangsa atau suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel itu. Sampai ayat yang 30. Nah, oleh karena raja melihat bahwa Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar, adalah Allah yang besar, maka Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa daripada patung yang dia buat tadi, Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Allah yang mampu melepaskan mereka dari maut, dari perapian yang menyala-nyala. Lalu raja mengeluarkan titah yang berbeda dengan titahnya yang pertama tadi. Kalau titah pertama tadi, siapapun yang tidak menyembah kepada patung yang raja buat, maka orang itu akan dibakar hidup-hidup. Tapi perintah yang selanjutnya raja keluarkan bahwa barang siapa tidak menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau yang melakukan penghinaan kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal kepalanya dan akan dirobohkan rumahnya. Karena perintah itu dikeluarkan oleh raja kepada setiap bangsa dan kepada setiap suku bangsa atau bahasa manapun, yaitu daerah-daerah yang dikuasai oleh Raja Babel pada saat itu. Karena raja percaya bahwa tidak ada Allah yang dapat melepaskan mereka dari bahaya, dari maut, kecuali Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang tinggi. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan Babel pada saat itu. Walaupun mereka sebenarnya bukan orang Babel, seperti kakak bilang tadi, mereka ini orang Israel. Lalu akhirnya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di tanah Babel. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhir dari kisah ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akhirnya diberikan raja kedudukan yang tinggi oleh karena mereka adalah orang-orang yang dianggap raja memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah yang benar. Nah, kita dapat belajar lewat ketaatan yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa mereka, walaupun mereka berada di tempat orang-orang yang tidak menyembah Allahnya, mereka tetap menyembah Allah mereka yang hidup. Mereka tidak takut sekalipun mereka diancam, sekalipun dikatakan mereka akan dibunuh, mereka akan dibakar. Mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa Allah mereka akan sanggup untuk menolong mereka. Mereka tetap taat kepada Allahnya. Mereka lebih taat kepada perintah Allah yang mereka percaya daripada kepada perintah raja yang diberikan kepada mereka. Dan akhirnya ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego memunculkan mujizat kepada mereka sehingga mereka lepas daripada perapian yang menyala-nyala. Dan akhirnya mereka memperoleh kedudukan yang tinggi dan memiliki masa depan yang cerah di kerajaan Babel pada saat itu. Nah, untuk kita semua,
Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita meneladani ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Karena Tuhan perintahkan kepada mereka, tidak boleh mereka menyembah Allah lain selain daripada Tuhan Allah sendiri. Akhirnya mereka mematuhinya dan taat kepada perintah Tuhan untuk hanya memuji dan menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, demikian juga kita, mari kita mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita, mentaati segala yang Tuhan firmankan. Kalau di 10 hukum Taurat ada dikatakan jangan kita mencuri, jangan kita membunuh, jangan kita berbohong, jangan kita menyembah Allah lain, dan kita harus taat kepada orang patuh dan pada orang tua kita sebagai bentuk perintah Allah. Mari kita mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi saudara kita, sehingga ketaatan kita kepada Tuhan pasti nanti akan Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan mengadakan kepada kita mujizat, dan kita memiliki masa depan yang cerah seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketaatan mereka membuat Allah melakukan mujizat dalam hidup mereka, dan akhirnya di akhir cerita mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang cerah pada mereka. Dan jika kita taat dan patuh kepada perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan menyiapkan masa depan yang cerah untuk adik-adik semua. Demikian cerita hari ini yang Kak Karis bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Kak Karis mau memberikan kita aktivitas nih. Yang pertama, Kak Karis ingin kalian membuat lewat voice note, menceritakan kembali cerita yang telah kalian dengar, yang telah Kak Karis sampaikan tentang ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kalian harus menceritakan kembali cerita ini lewat voice note, dan boleh dikirim di grup kelas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Karis minta kalian untuk menghafal ayat dan dikirim kalau bisa lewat video, jangan voice note, tapi lewat video supaya Kak Karis tahu kalian membaca atau menghafal. Nah, ayat hafalan pada hari ini itu diambil dari kitab yang kita baca, yaitu Daniel 3, tapi ayatnya yang ke-29. Nah, nanti yang menceritakan kembali cerita ini lewat voice note, tapi ayat hafalan yang Daniel 3 ayat 29 kalian kirimkan kepada Kak Karis lewat video, atau mungkin juga yang lain yang di kelas lain kirimkan kepada grup-grup di kelasnya lewat video. Itu saja kelas gabungan kita pada saat ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan, dan silakan mengerjakan aktivitasnya, dan mari kita menutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh memuji Tuhan, bahkan mereka boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh karena mereka taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan cerita hari ini, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang taat pada perintah Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kami percaya juga Tuhan akan menyiapkan masa depan yang cerah untuk setiap anak-anak yang menghadiri dan ikut kelas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak semua, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, supaya mereka juga merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.